Oke, teman-teman, kita tiba di awal mula sastra. Jadi, pertama, sebagai permulaan pada bagian ini, perlu sekali adik-adik pahami bahwa salah satu hal yang seringkali menjadi perdebatan besar dalam ilmu pengetahuan adalah sejarah. Sejarah apapun itu. Jadi, sebagai contoh misalnya, ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa sejarah itu tidak pernah jujur sejujur-jujurnya. Selalu ada pihak yang sebetulnya membentuk sedemikian rupa sesuai keinginan dan maksud mereka gitu. Tetapi sejarawan yang lain juga mengakui dengan penuh optimisme bahwa meskipun demikian gitu, kita tidak bisa memenangkan kehidupan ini hingga akhir kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap sejarah gitu. Jadi, oleh karena itu, adik-adik, mari kita mulai perjalanan kita dari sana, dari awal mula yang kita sebut sebagai sejarah. Untuk memahami bagaimana pemetaan sejarah sastra awal, teman-teman atau adik-adik bisa lihat pada gambar yang saya kirim. Jadi, sebagian sejarawan sepakat bahwa sebetulnya perkembangan pengetahuan itu bermulai dari zaman keemasan Yunani kuno yang awal mulanya diasosiasikan pada kebudayaan Minos Misena gitu. Jadi peradaban ini runtuh oleh satu perang besar namanya Perang Troya. Jadi ini terjadi kira-kira 1200 sebelum Masehi. Adik-adik bisa membaca sejarah tentang keruntuhan Minos Misena ini atau Perang Troya lebih lanjut dalam buku saya pernah membacanya di The Tree of Philosophy atau juga di buku Homer. Tapi bisa juga teman-teman nonton di film Troy. Film itu dirilis pada tahun 2004 kalau tidak salah. Kemudian selanjutnya peradaban Minos Misena yang runtuh pada masa itu menjadi inspirasi bagi orang-orang setelahnya. Jadi setelah itu orang-orang melakukan penciptaan mitos-mitos yang dikenal sebagai mitos-mitos Yunani hingga sekarang. Pasti teman-teman pernah dengar Dewi Anggur. Itu semua adalah semacam penciptaan mitos-mitos orang Yunani yang karena keruntuhan Minos Misena itu gitu. Jadi penciptaan mitos itu paling signifikan kemudian dapat dilihat pada masa Homerus atau pada masa penciptaan epos-epos Homer, kira-kira 900 sebelum Masehi. Jadi pada masa itu orang-orang hidup dalam mitos-mitos besar yang sebetulnya dia ciptakan sendiri. Misalnya seperti mitos tentang kenapa gempa bumi itu terjadi. Jadi orang-orang Yunani pada masa itu di sekitar 900 sebelum Masehi, orang-orang percaya bahwa kalau misalnya gempa berarti ada mitos yang bilang bahwa ada raksasa yang sedang bertempur melawan raksasa yang lain gitu sehingga bumi ini bergoyang gitu. Nah, pada masa inilah sebetulnya cerita atau karya sastra itu bekerja dan bermula gitu. Jadi masa di mana mitos-mitos itu direka dan ditulis dan diceritakan secara lisan, dan pada masa itulah sebetulnya sastra ini bermula. Nah, itu masa kedua. Masa ketiga selanjutnya tampil filsuf pertama Yunani gitu. Kira-kira sekitar 624 sebelum Masehi. Ciri khas para filsuf adalah mereka mempertanyakan mitos-mitos yang ada sebelumnya. Mereka bertanya, apa asal mula dari segala sesuatu? Atau apa yang membuat gempa bumi? Mengapa ini semua ada dan segala hal lain yang sebetulnya telah dijawab dengan mitos gitu. Tapi mereka mempertanyakannya kembali. Tradisi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi filsafat. Bahkan dianggap sebagai sejarah atau awal mula dari filsafat. Nah, masa selanjutnya muncul Aristoteles, kira-kira 384 sebelum Masehi. Nah, dialah filsuf yang mencoba memberikan pemetaan yang sistematis terhadap apa yang dimaksud dengan logika, apa yang dimaksud dengan retorika, apa yang dimaksud dengan matematika, dan cabang ilmu yang lain. Pada masa inilah pengetahuan itu mengalami pemetaan-pemetaan yang awal mulanya adalah pengetahuan filsafat. Jadi dari awal tradisi filsafat berubah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian, dari 4 tahapan itu kita bisa melihat pada bagian mana sastra itu bermula, yakni pada masa Minos Misena diruntuhkan oleh orang-orang Yunani, dan orang-orang Yunani mulai kemudian semacam menciptakan mitos-mitos terhadap kegiatan di sekitar mereka, bahwa salah satu ciri
Jadi teman-teman, jadi adik-adik harus paham bahwa salah satu ciri dari permulaan sastra pada masa itu adalah mereka menciptakan cerita-cerita atau yang kemudian juga disebut sebagai epos yang sebetulnya mewakili pertanyaan mereka soal bagaimana kehidupan dan semesta ini gitu. Dan jika adik-adik ingin melihat contoh karya sastra yang lahir pada masa itu, adik-adik juga bisa membaca buku misalnya The Iliad of Homer atau The Odyssey of Homer. Jadi Odyssey dan Iliad itu cukup menggambarkan bagaimana kisah-kisah di masa itu ditulis gitu. Jadi kesimpulannya pada bagian ini adik-adik, sastra sebetulnya tidak lahir begitu saja. Ada peristiwa kemudian kata mencatatnya gitu. Meskipun sejarah seringkali beragam, tapi setidaknya sejarah yang saya jelaskan di awal ini bisa menjadi pengantar awal kita masuk lebih dalam mengenal sastra. Pada bagian ini memang sedikit teoritis, mungkin pada bagian selanjutnya adik-adik akan mendengarkan hal yang sedikit praktis soal sastra. Terima kasih. Dan jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silahkan beritahu saya dengan mengirim tanda centang. Oke, adik-adik, kita tiba di bagian kedua, apa itu sastra. Saya sebetulnya tidak ingin memberikan definisi apa itu sastra, agar adik-adik sendirilah yang berusaha untuk memahami dan mendefinisikan apa itu sastra setelah mendengarkan sedikit cerita soal asal mula sastra yang saya ceritakan di bagian sebelumnya. Tapi untuk lebih memudahkan, setidaknya saya akan memberikan sedikit gambaran soal apa itu sastra. Jadi pertama-tama, adik-adik harus paham terlebih dahulu perbedaan sastra dan studi sastra. Jadi sastra menurut saya adalah suatu kegiatan kreatif, atau sastra itu adalah sebuah karya seni. Sedangkan studi sastra adalah cabang ilmunya yang kemudian mengkaji soal karya sastra atau karya seninya gitu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa diskusi kita malam ini adalah diskusi soal sastra, seperti pengertian awal, bukan diskusi soal studi sastra. Meskipun pengantar-pengantar teoritis yang saya berikan di awal itu mungkin cukup membantu setidaknya di diskusi kita ini gitu. Oke, dimengerti adik-adik? Kita lanjut. Apakah adik-adik pernah mendengar kata fiksi atau non-fiksi? Kalau kata fiksi dan non-fiksi itu adalah semacam pengkategorian karya sastra atau karya tulis. Ya, pengkategorian karya tulis maksud saya. Biasanya, sastra masuk dalam kategori fiksi. Kemudian pada perkembangannya, ada karya tulis yang mencampurkan keduanya. Misalnya, biasanya itu disebut sebagai esai sastrawi. Jadi esai sastrawi itu penulisan esai yang cirinya adalah non-fiksi, bercampur dengan banyak perihal sastrawi di dalam karya itu. Jadi baik dari segi cara penulisannya maupun dari isi esai itu gitu, terkandung hal-hal yang sastrawi gitu. Saya tidak tahu apakah penjelasannya terdengar rumit. Dan jika sedikit rumit, oke, kita lanjut saja ke bagian selanjutnya dan semoga saya bisa menjelaskannya dengan lebih mudah dipahami lagi gitu. Jadi karya sastra itu bermacam-macam, itu intinya. Singkatnya, terbagi menjadi dua jenis, prosa dan puisi. Prosa adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih panjang dan terbuka. Jadi dia lebih sedikit longgar gitu. Nah, kata prosa sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya berterus terang. Jadi salah satu ciri khas karya sastra prosa adalah bercerita berterus terang, panjang, dan tidak terlalu terikat aturan. Dia sedikit bebas. Dari sini kita bisa menebak karya sastra apa saja yang sebetulnya masuk dalam kategori ini gitu. Karya sastra tersebut misalnya cerpen, novel, roman, dan yang lain. Semua itu adalah karya prosa. Sedangkan puisi adalah karya sastra yang ciri khasnya lebih singkat dan padat. Pada masa-masa sebelumnya, puisi masih terikat aturan seperti irama, rima, dan penyusunan bait dan baris. Jadi awal mulanya puisi-puisi lalu itu, puisi-puisi lama, masih terikat hal semacam itu. Akan tetapi kemudian di zaman sekarang pada perkembangannya misalnya, puisi itu tidak lagi terikat aturan semacam itu. Puisi semacam ini disebut sebagai puisi modern atau puisi bebas. Karena kita sekarang berada dalam zaman modern, maka
puisi yang kita baca adalah puisi modern atau puisi bebas. Jadi dalam kategori puisi ada lagi macam-macamnya. Jadi berdasarkan aliran ataupun berdasarkan temanya. Jadi tapi pembahasannya akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi kesimpulannya pada bagian ini teman-teman, sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya tulis berupa. Jadi sastra adalah suatu kerja kreatif yang menghasilkan karya seni gitu. Jadi sebuah kegiatan kreatif yang menghasilkan karya seni, dan itu adalah tulisan atau teks. Jadi pada dasarnya sastra itu kerjanya tulisan gitu. Jadi menulis adalah kerja-kerja sastrawan. Oke, jika sudah mendengarkan pada bagian ini, silahkan beritahu saya dengan emoticon mendengarkan atau centang. Terima kasih teman-teman. Oke, adik-adik, saya sebetulnya tidak tahu apakah harus memanggil adik-adik atau teman-teman. Karena kemarin sebenarnya Kak Akmal bercerita ke saya dan dia bilang rata-rata yang ikut adalah anak sekolah gitu. Jadi saya panggil saja adik-adik. Oke, kita tiba di bagian ketiga, yakni bagian menulis puisi atau sastra sebagai kerja kreatif. Jadi kemarin sebetulnya Kak Akmal menghubungi saya dan mengatakan kita akan berdiskusi soal sastra. Dan saya pikir itu adalah pembahasan yang luas sekali gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk bertanya sastra dalam kerangka apa yang harusnya kita bahas. Terus kalau tidak salah dia menjawab boleh fokus pada puisi, sedikit ke puisi juga tidak apa-apa. Jadi untuk diskusi kita malam ini, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan pendekatan karya sastra, khususnya memberikan sedikit pengantar masuk kepada puisi gitu. Dan beberapa hal-hal plastik di bagian 2 terakhir sebentar. Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini menurut saya menulis puisi pada dasarnya itu juga disebut sebagai menulis sastra. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa puisi itu bagian dari sastra. Pertanyaannya, apa ciri dari menulis puisi atau karya sastra itu? Jadi kalau bicara soal ciri khas atau ciri kita menulis karya sastra, jadi mungkin saja ciri yang paling mendasar adalah menulis puisi itu cirinya adalah kreatif, estetis, imajinatif, dan sedikit kontemplatif. Menulis puisi tidak seperti menulis resep makanan gitu. Jadi kalau kita menulis resep makanan, tidak mesti menggunakan kalimat yang indah, imajiner dan kreatif. Tapi yang terpenting dari menulis resep makanan adalah orang yang membaca mengerti soal apa bahan dan bagaimana cara memasaknya dengan benar gitu. Cara kerja itu disebut dengan menulis praktis. Sedangkan puisi tidak berada dalam prinsip kerja semacam itu. Jadi menulis puisi sebagai kerja kreatif sebetulnya semacam menulis tetapi menghadirkan diri beserta segala cara pandang kita atau menghadirkan segala ciri khas kepribadian yang kita miliki ke dalam tulisan itu gitu. Jadi keharusan kita dalam menulis puisi adalah memiliki sudut pandang yang khas sebagai ciri pandang kita, dan hal itulah yang sebetulnya menjadi tantangan dalam dunia kreatif. Tidak hanya berlaku dalam dunia karya sastra atau dalam dunia sastra sebetulnya, tapi juga berlaku pada bidang kreatif yang lain. Misalnya sebut saja seni lukis misal, atau seni rupa, atau yang lainnya gitu. Misalnya ketika kita melihat sebuah lukisan, jadi ketika saya mengamati sebuah lukisan, jadi ada struktur tertentu yang kemudian menggambarkan mana ciri khas lukisan yang dibuat oleh Pablo Picasso, mana ciri khas lukisan yang sebetulnya dibuat oleh Salvador Dali misal. Begitu pula dalam puisi, bahwa ada struktur bahasa yang kita gunakan beserta lisensia puitika atau perangkat puitik yang menyertai tulisan kita, dan hal-hal semacam itulah yang kemudian membentuk satu ciri khas kita sebagai penulis puisi. Hal tersebut bisa dilihat di nyaris semua penyair di Indonesia misalnya. Sebut saja siapa gitu, Amir Hamzah, Khairil Anwar, Sutarji Kalsum Bahri,
Afrizal Malna, W.S. Rendra, Sapardi gitu. Dan yang lain pastinya. Saya sebenarnya tidak tahu apakah adik-adik pernah mendengar nama salah satu dari mereka gitu. Tapi yang terpenting bahwa untuk menulis puisi, saya sarankan untuk adik-adik membaca lebih banyak karya penulis-penulis besar, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Lalu mencoba mencari jawaban apa ciri khas dari mereka, sehingga yang membuat mereka itu punya keistimewaan yang berbeda dari yang lainnya. Atau dalam pengertian teman-teman coba mengamati bagaimana para penyair itu mengoperasikan bahasa dan kata-katanya gitu. Oke, jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silahkan beritahu saya dengan mengirim tanda menyimak atau tanda centang. Oke, adik-adik masih bersemangat. Jadi setelah bagian ini kita akan bahas sedikit soal hal praktis, mungkin hal yang bisa kita gunakan untuk menulis puisi gitu. Jadi simak saja sampai selesai. Saya tidak tahu apakah saya akan menjelaskan itu, tapi di bagian ini saya ingin menjelaskan soal bagaimana cara kita masuk ke dalam dunia sastra atau dalam dunia puisi. Bagaimana kita bisa, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa kerja sastrawan itu atau kerja-kerja sastra itu adalah menulis. Nah, pertanyaannya bagaimana masuk ke dalam dunia puisi? Apakah saya langsung menulis puisi, ataukah apakah saya harus membaca puisi dari penyair lain dulu, ataukah saya harus belajar tentang apa itu puisi atau apa itu sastra sehingga saya bisa menulis gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan itu sebetulnya ada orang, jadi ada penyair yang mengatakan langsung tulis saja puisimu, ada juga yang mengatakan baca dulu banyak puisi dari penyair lain sebanyak yang kau bisa. Tapi ada pula yang bilang pelajari dulu baik-baik apa sih yang dimaksud dengan puisi dan bagaimana teknik menulisnya sehingga kamu bisa dengan mudah menulis gitu, bisa masuk dengan mudah ke sana gitu. Jadi semua cara, menurut saya semua cara itu sebetulnya benar dan bisa ditempuh untuk masuk ke dalam dunia puisi. Jadi tidak ada yang salah dengan cara itu, sehingga adik-adik tinggal memilih lewat pintu mana adik-adik ingin masuk ke dalam dunia sastra atau dalam dunia puisi. Apakah langsung menulis saja, apa yang dirasakan langsung ditulis, apa yang terpintas ditulis, atau belajar dulu soal hal-hal teknis yang sebetulnya membantu kita dalam menulis. Itu bisa begitu juga gitu. Karena sebetulnya semua yang berangkat pada pintu itu akan tiba pada satu titik, yakni menulis. Entah itu menulis puisi, menulis sajak, menulis sastra gitu. Tapi jika adik-adik bertanya satu jalan yang paling penting dan itu harus ditempuh, maka mungkin saya akan menjawab satu jalan yang terpenting adalah adik-adik harus mengenal diri adik-adik terlebih dahulu gitu. Jadi penulis, misalnya saya pengalaman pribadi gitu, saya menulis karena hal-hal yang ada dalam diri saya yang saya tulis gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita ingin menulis, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tulis dan yang ingin kita sampaikan. Lalu barulah kita memikirkan bagaimana cara menuliskan dan menyampaikan gagasan yang hendak kita tulis dari diri kita itu. Ini adalah cara yang sebetulnya nyaris semua penyair lakukan gitu. Dan untuk hal lain saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya soal dua hal yang sebetulnya kita gunakan dalam menulis puisi. Jika adik-adik sudah mendengarkan bagian ini, silakan beritahu saya dengan tanda centang. Oke, adik-adik. Yang kelima, bagian kelima saya mungkin akan menjelaskan soal langkah menulis puisi. Atau setidaknya ada dua hal penting yang sebetulnya bisa kita gunakan dalam menulis. Ini sebetulnya tidak hanya berfungsi atau tidak hanya berlaku pada penulisan puisi gitu. Jadi menurut saya menulis puisi itu terkait oleh dua hal, atau menulis sastra itu terkait oleh dua hal. Pertama, apa gagasan yang hendak kita sampaikan gitu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan? Jadi pada poin ini sebetulnya setidaknya kita bisa memahami tema dan isi gagasan sastra yang ingin kita tuliskan. Misalnya, saya ingin menulis soal relasi saya dengan dia, itu cinta kasih.
Atau saya ingin menulis soal relasi saya dengan lingkungan saya, itu puisi lingkungan. Saya ingin menulis soal puisi atau karya sastra soal sosial politik gitu, soal kondisi sosial politik ya. Atau soal spiritualisme atau cara saya beragama, dan itu masuk dalam puisi religiusitas nih. Atau tentang puisi diri yang mempertanyakan eksistensi diri, itu juga bisa jadi gagasan gitu. Jadi pertama menentukan gagasan itu penting. Atau dalam tanda kutip, keresahan kita apa gitu, apa yang sebetulnya ingin kita percakapkan dengan orang lain gitu lewat tulisan kita, itu yang sebetulnya penting sekali. Jadi teman-teman eh, yang kalau teman-teman memang ingin menggarap karya yang serius seperti itu, tapi kalau misalnya eh, ingin memulai, bisa dengan cara keluhan atau keresahan diri gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, caranya gitu. Bagaimana gagasan saya tuliskan gitu. Itu bagian kedua, dan ini sebetulnya teman-teman boleh menulis sesukanya terlebih dahulu, boleh juga melihat, atau kayak dalam bahasa sastra itu disebut dengan intertext. Jadi teman-teman menginterteks tulisan yang lain, jadi melihat dan mengamati bagaimana sebuah novel, misalnya sebuah novel itu bekerja, memperkenalkan tokoh-tokohnya, dialognya dan sebagainya, dan teman-teman mengadopsi teknik yang sama dan melakukannya di tulisan teman-teman gitu. Jadi itu teman-teman boleh mencoba melihat atau meniru cara penyair-penyair lain menulis puisinya, lalu kemudian lakukan setekun mungkin, baca dan tulis lagi, baca dan tulis lagi, baca dan tulis lagi sampai adik-adik benar-benar menjadi penulis atau dalam tanda kutip menghasilkan tulisan gitu. Pada akhirnya saya ingin mengutip salah satu kutipan dari penyair tentang rahasia menulis. Saya tidak menyebut namanya, dia penyair Makassar, jadi dia bilang ada 2 aturan wajib dalam menulis. Jadi pertama, tulis sampai kamu kehabisan kata-kata. Kedua, jangan pernah kehabisan kata-kata. Oke, terima kasih adik-adik sudah menyimak sampai selesai. Kemungkinan ini ya sudah jam berapa, dan ada baiknya jika kita membuka sistem pertanyaan dulu. Jadi terserah teman-teman mau bertanya, silahkan. Yang ada pertanyaan, saran dan masukan silahkan. Saya serahkan